Di sini ada pertanyaan tentang bagaimana cara pelaksanaan sholat Id di rumah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebagaimana yang kita ketahui, kondisi yang menimpa kaum muslimin di hampir seluruh negeri dari menyebarnya wabah corona yang mengharuskan kaum muslimin untuk melakukan al-hajr as-sihhi dengan berbeda-bedanya kondisi antara wabah yang banyak menyebabkan seorang terinfeksi, manusia terinfeksi, dan bahkan banyak yang telah meninggal akibat terinfeksinya wabah corona tersebut, dan sebagiannya masih ringan. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini dari negeri-negeri kaum muslimin, sehingga banyak hal-hal yang mungkin sebelumnya kita tidak melakukannya, akhirnya kita pun melakukannya. Dan di antara hikmahnya, kita banyak mengetahui hukum-hukum, permasalahan-permasalahan di dalam syariat ini yang mungkin sebelumnya kita tidak mengetahuinya. Di antaranya ketika tidak memungkinkannya, dan ditambah lagi apabila pemerintah melarang kaum muslimin di sebuah masyarakat untuk mengerjakan sholatul Id di tempat umum yang dikhawatirkan dapat menimbulkan semakin menyebarnya wabah ini, yang menyebabkan mereka kaum muslimin akan mengerjakan sholat ini di rumah, yaitu sholatul Id, sholat hari raya. Maka saya ingin menyebutkan beberapa hukum ringkas sebagai petunjuk bagi kaum muslimin yang hendak mengerjakan sholatul Id di rumah. Yang pertama dari sisi waktu, bahwa pelaksanaan sholatul Id dikerjakan pada hari pertama di bulan Syawal. Maka awal waktunya adalah awal waktu duha. Jadi kalau matahari terbit, maka dibiarkan kurang lebih 15 menit. Sebagaimana diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, kurang lebih 15 menit setelah terbitnya. Jadi kalau kita melihat ada jadwal sholat, juga biasanya disebutkan ada jadwal isyraq. Itu maksudnya jadwal matahari terbit. Itu jangan sholat di waktu itu. Tambah 15 menit, kurang lebih 15 menit. Nah, apabila telah berlalu, maka itu adalah merupakan awal waktu salat al-Id. Akhirnya sebelum zawal. Sebelum zawal, yaitu sebelum memasuki waktu zuhur di siang hari. Yang kedua, tentang pelaksanaan salatul Id di rumah. Apakah diperbolehkan, apakah disyariatkan? Ini juga menjadi khilaf di kalangan para ulama. Namun yang sahih bahwa hal itu diperbolehkan dan disunnahkan. Dan telah diriwayatkan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya beliau menyebutkan bab idza fatahu al-Id yusalli rak'atain wa kadzalika an-nisa wa man kana fil buyuti wal qura. Bab apabila seseorang tertinggal dari salatul Id, maka dia mengerjakan salat 2 rakaat. Demikian pula para wanita. Demikian pula yang berada di rumah dan di kampung-kampung. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hadza 'iduna ahlul Islam." Ini adalah hari raya kita, kaum muslimin. Dan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu memerintahkan maulanya Ibnu Abi Utbah untuk mengumpulkan keluarganya, anak-anaknya, lalu kemudian mereka mengerjakan salat. Mereka mengerjakan salat, yaitu salatul Id. Ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Oleh karena itu, mayoritas para ulama berpendapat bahwa diperbolehkan dan disunnahkan mengerjakannya di rumah. Dan yang sahih, pelaksanaannya 2 rakaat. Pelaksanaannya 2 rakaat, bukan 4 rakaat. Meskipun diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, namun ada kelemahan dalam riwayat tersebut. Adapun yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, riwayat tersebut sahih. Diriwayatkan dengan sanadnya oleh Abu Bakar bin Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf, sehingga dilaksanakan salat itu 2 rakaat, baik secara berjamaah atau misalnya ada yang sendiri, dia kerjakan sendirian di rumahnya. Tata cara pelaksanaannya seperti dia mengerjakan salatul Id 2 rakaat. Pada rakaat pertama ada tambahan 7 takbir, pada rakaat kedua ada tambahan 5 takbir. Dan tidak ada dalil yang sahih
yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adanya zikir antara takbir-takbir tambahan tersebut. Jadi seorang mencukupkan dengan bertakbir Allahu Akbar, diam sejenak, kemudian takbir lagi Allahu Akbar sampai 7 kali di rakaat pertama dan 5 kali di rakaat yang kedua. Kemudian setelah pelaksanaan salat, apakah ada khutbah apabila salat itu dikerjakan di rumah? Yang pertama yang perlu untuk diketahui bahwa hukum khutbah itu sendiri adalah sunnah. Sebagian menukil kesepakatan para ulama bahwa khutbah yang dilakukan setelah salatul Id adalah sunnah. As-San'ani menyebutkan dalam Subulus Salam adanya ijma' ulama tentang tidak wajibnya khutbah pada 2 salat Id, Idul Fitr dan Idul Adha. Ini juga yang menjadi pembeda hukum antara khutbah Jumat dan khutbah salatul Id, bahwa khutbah pada salatul Id hukumnya tidak wajib. Ini apabila dilakukan di lapangan atau dilakukan di masjid. Lalu bagaimana apabila kaum muslimin mengerjakan salat Id itu di rumah? Apakah ada khutbah? Yang zahir tidak ada khutbah. Tidak ada khutbah dalam hal ini. Dan itu yang menjadi fatwa para ulama berdasarkan perbuatan Anas bin Malik, bahwa Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bersama dengan keluarganya mereka hanya mengerjakan salat Id namun tanpa disertai dengan khutbah, sehingga apabila kaum muslimin mengerjakan salatul Id di rumah masing-masing, maka cukup mereka mengerjakan salat 2 rakaat seperti mereka mengerjakan salatul Id di lapangan. Setelah itu selesai tanpa ada khutbah setelahnya. Wallahu taala a'lamu bis